Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis kita ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salaf as-salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa khususan silsilati asanidi qira'atil Qur'an bi riwayati Hafsin an Asim wa ila masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Sampai halaman berapa sekarang? Ruwatul qiraat asyadzah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ruwatul qiraati syadzah utawi pira-pira perawi qiraat syadzah. Al-qiraatu utawi pira-pira qiraat asyadzah yang syadzah iku katsiratun banyak. La hasra laha, la hasra ola ono batas iku maujud laha bagi qiraat syadzah. Jadi banyak, jumlahnya tidak terbatas, jumlahnya tidak terbatas. Wa kadzalika ruwatuha, begitu juga para perawinya. Begitu juga para perawinya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Wa kadzalika ruwatuha hatta ruwiya ba'du syawadhi, hatta ruwiya sampai-sampai diriwayatkan opo ba'du syawadhi sebagian qiraat syadzah an ba'di ruwatil mutawatirah, diriwayatkan an ba'di ruwatil mutawatirah dari sebagian para perawi qiraah mutawatirah. Wah, panas. Ini memang bikinnya air panas tadi ya. Sama masangi saya ini kayaknya. Soalnya saya tadi perjalanan hujan, jadi khawatirnya masuk angin, saya minum hangat-hangat dulu. Wan dikumang waruwatul qiraati syadzati utawi pira-pira perawi qiraat syadzah iku qismani. Iku qismani, dua bagian. Jadi ada dua kisem. Rupanya yang pertama, kisem yang pertama adalah ar-ruwatul arba'atu ba'dal asyrati. Yaitu ar-ruwatu pira-pira perawi al-arba'atu yang 4 ba'dal asyrati setelah 10 imam dalam qiraat asyr itu. Jadi imam qiraat itu juga disebut perawi. Sama kayak belajar hadis itu, haddatsanaan itu kan rawinya jajar-jajar itu. Ya. Rawi 1 dihitung mulai dari sahabat, terus sampai jumlahnya ada berapa rawi itu. Lah runtutannya itu namanya sanad. Lalu kalau dihitung dari bawah, ini sanad yang paling bawah 1, 2 sampai dihitung ke atas. Jadi imam qiraat seperti Imam Asim itu disebut imam karena qiraatnya disandarkan, dinisbatkan kepada beliau. Tapi beliau itu juga meriwayatkan dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Cuman untuk memudahkan dalam disiplin ilmu qiraat itu imamnya disebut imam qiraat, lalu bawahnya itu ada rawi.
Tapi sesungguhnya intinya semuanya itu juga rawi, yaitu meriwayatkan bacaan, kan begitu. Makanya yang di sini yang disebut itu ar-ruwatul arba'ah, itu maksudnya yang dinisbatkan kepada qiraatnya Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, begitu. Nah ini nanti jadinya ada qiraat 14. Jadi qiraat 14 itu yang 4 menurut jumhur itu yang 4 itu belum sampai pada derajat mutawatirah. Jadi masih syadzah. Sehingga yang sudah disepakati oleh jumhur qiraat yang mutawatirah itu ya 10 sebagaimana yang dihimpun oleh Ibnul Jazari itu. Yang pertama adalah wahum utawi mereka, yaitu ar-ruwat al-arba'ah ba'dal asyrah. Siapa saja mereka? Iku Al-Hasan Al-Basri, yaitu Imam Hasan Al-Basri, tuwfiya wafat tahun 110 Hijriyah. Imam Hasan Al-Basri itu generasi tabi'in. Lalu yang kedua Muhammad Ibnu Abdirrahman Ibni Muhaisin, Imam Muhammad bin Abdirrahman bin Muhaisin, wafat tahun 123 Hijriah. Lalu yang ketiga Yahya Ibnul Mubarak Al-Yazidi Al-Baghdadi, wafat tahun 202 Hijriah. Lalu yang keempat Sulaiman bin Mahran Al-Asadi Al-A'mash, atau dikenal dengan Al-A'mash, wafat tahun 148 Hijriah. Wa qad ajma'al ulama, ulan teman-teman telah sepakat, telah ijma' sopo al ulama para ulama alal hukmi yang atase status hukum bisyudzudzi alal qiraat, terhadap syadz dalam qiraat, allati infarada binaqliha ahaduha ula'il a'immatil arba'ati aw rawin min ruwatihim, allati yang infarada yang tersendiri atau terpisah, binaqliha kelawan periwayatannya, binaqliha kelawan transmisi, allati periwayatan, allati infarada sopo ahaduha ula'il a'immah, salah satu dari imam-imam ini yang 4 ini, haula'il a'imma al-arba'ah, aurawin atau salah seorang rawi min ruwatihim dari para perawi mereka. Jadi beliau punya murid yang meriwayatkan bacaan dari Al-Hasan Al-Basri. Wadzalika, jadi para ulama ini yang saya katakan tadi ijma'ul ulama, bahwa yang bersumber dari riwayat dari salah satu dari 4 imam ini atau perawi yang meriwayatkan dari bacaan 4 imam ini itu sudah dihukumi syadz, status hukumnya syadz, berarti qiraat syadzah gitu loh. Wadzalika utawi hal tersebut, wadzalika utawi hal itu iku li'adami tawaturiha, karena tidak ada kemutawatirannya, artinya belum sampai pada derajat mutawatirah. Li'adami tawaturiha, bal li'adami wusuliha, bal bahkan li'adami wusuliha, karena tidak adanya ketiadaan dia mencapai, jadi tidak sampai mencapai ila darajati syuhrah, sampai pada tingkatan syuhrah, masyhur. Jadi tingkatan syuhrah saja ya tidak sampai. Wal istifadhatu, dan istifadhah itu meluber, jadi yang meriwayatkan itu meluber banyak, ini tidak sampai pada derajat itu. Litirabin naqlati fi dhabti ba'di alfadhiha, karena kerancuan periwayatan fi dhabti ba'di alfadhiha, dalam hal akurasi sebagian dari lafaz-lafaznya. Fi dhabti ba'di alfadhiha, dalam hal akurasi atau keakuratan sebagian lafaz-lafaznya.
Wali anna ba'dhaha, dan karena sak temene sebagian dari qiraat ini yang diriwayatkan bersumber dari 4 imam ini, wali anna ba'dhaha iku mukhalifun, berbeda, nulayani li rasmil masahifil utsmaniyati, terhadap rasem mushaf Utsmaniyah. Wa ba'dhaha ay li anna ba'dhaha, dan juga sebagiannya ada yang mukhalifun iku mukhalifun li lughatil Arab, berbeda terhadap atau berbeda dengan bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab, li lughatil Arab. Artinya yang sudah ditetapkan kaidahnya, karena sudah masuk asrul ihtijaj, sudah masuk fase penetapan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi ini qism yang pertama. Qism yang kedua, ya. Jadi qism yang pertama itu yang empat imam ini. Inilah yang 4 imam ini, Imam Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, lalu Al-Yazidi sama Al-A'mash, itu nanti yang nisbatnya nanti jadi qiraat 14. Mungkin kalian pernah dengar qiraat 14. Ya. Jadi ini qism yang pertama dari qiraat syadzah. Qiraat 14 itu yang 4 tetap masuk kategori syadz. Lalu yang kedua, qism yang kedua, ruwatus syawadzi umuman, yaitu para perawi qiraat syadzah umuman, secara umum. Wahum utawi mereka iku katsirun, banyak. Wahum utawi mereka iku katsirun, banyak. Minhum iku setengah saking ruwatus syawadz kibarus sahabati utawi para pembesar atau ya termasuk sahabat-sahabat senior, pembesarnya para sahabat, wat tabi'in, dan juga para tabi'in generasi senior, tokoh-tokoh sahabat dan tokoh-tokoh tabi'in. Siapa saja mereka? Yang pertama Ibnu Mas'ud. Jadi gini loh, biar tidak salah paham. Ada apa? Kucing. Ini kan di sini disebutkan ada ruwat asyawadz umuman, para perawi qiraat syadzah itu yang secara umum itu jumlahnya banyak. Di antaranya termasuk para min kibar as-sahabat. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu meriwayatkan ada qiraat yang kemudian dianggap syadzah, yang ini jalurnya dari Ibnu Mas'ud. Tetapi Ibnu Mas'ud itu juga meriwayatkan qiraat yang lain. Karena dalam riwayat qiraat kita, riwayat Hafiz an Asim itu ke atasnya itu. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami itu ke atas, itu juga ada Abdullah ibnu Mas'ud ketika sampai pada tataran sahabat. Jadi Ali ibni Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan juga Abdullah ibni Mas'ud. Jadi jangan heran, jadi satu orang qori, satu orang imam itu meriwayatkan lebih dari satu. Ya contohnya seperti imam qiraat yang sab'ah saja. Ya. Asim itu punya 2 perawi yang diambil, ada Syu'bah, ada Hafiz. Syu'bah dengan Hafiz itu ada beberapa titik perbedaan. Sehingga berarti Asim itu mengajarkan tidak hanya satu versi gitu loh. Yang jatuh ke Syu'bah ada titik perbedaan dengan yang di Asim. Yang Asim sendiri itu meriwayatkan juga tidak hanya satu versi. Asim yang mengajarkan kepada Torik bawahnya, dulu sudah pernah kita bahas, namanya Ubaid bin Sobah, yang kemudian diakomodir oleh Asy-Syatibi. Dalam Syatibiyah itu hanya mad jaiz itu hanya ada satu wajah, yaitu panjang seperti mad wajib. Tapi muridnya Imam Asim, yaitu Hafiz yang kita pakai, rawinya ini, rawi Hafiz, itu mengajarkan kepada muridnya namanya Amr bin Sobah, itu ternyata ada wajah lain untuk mad jaiz.
yaitu bisa dibaca pendek seperti mat tobi'i, artinya tetap panjang tapi seperti mat tobi'i. Tapi Thariq Syatibiyah mesti panjang gitu loh. Jadi kalau seperti imam-imam di Haram seperti Syekh Sudes itu kalau ngimami taraweh itu ya tetap riwayatnya Hafiz an Asim, tapi beda di muridnya ini. Bawahnya rawi itu namanya Thariq, kan begitu. Itu yang diakomodir, yang diangkat, yang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibnul Jazari. Sehingga di Ibnul Jazari itu sudah muncul ada 2 Thariq tadi itu. Jadi sampean jangan kemudian, oh berarti kalau ada Ibnu Mas'ud mentisat, ya enggak. Dilihat dulu kan begitu. Karena riwayat kita ini, riwayat Hafsin an Asim itu juga jalurnya nanti dalam mata rantai sanad itu muncul nama Abdullah ibni Mas'ud gitu loh. Lalu yang kedua Ibnu Zubair. Lalu Ibnu Zubair radhiyallahu an. Lalu ada Masruq Ibnul Ajda' al-Kufi. Lalu ada Nasr bin Asim al-Laythi al-Basri. Nasr bin Asim al-Laythi al-Basri ini beliau yang punya peran untuk membuat nuktatul i'jam, membuat titiknya huruf. Ini perannya Nasr bin Asim al-Laythi. Sehingga hasil kreasinya Abul Aswad ad-Du'ali yang berupa simbol harokat berupa titik-titik itu oleh Nasr bin Asim al-Laythi ditambahi titik untuk membedakan titik antara ba, ta, tha. Itu ijtihadnya Nasr bin Asim al-Laythi, sehingga titiknya itu banyak. Dari sinilah kemudian yang memantik kreasi Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi untuk menyempurnakan tanda baca harokat itu yang digagas oleh Abul Aswad ad-Du'ali gitu. Lalu Mujahid bin Jabr al-Makki, lalu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Ini sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Ad-Dhahhak Ibnu Mazahim. Lalu ada Muhammad ibnu Sirin al-Basri, Muhammad bin Sirin al-Basri. Jadi Muhammad bin Sirin ini tabi'in, generasi tabi'in. Sampeyan pernah tahu kitabnya Ibnu Sirin yang tentang takbir apa tafsirul al-ahlam? Kalau diterjemah judulnya tafsir mimpi. Loh iya. Pernah tahu kitab itu? Loh itu yang ngarang seorang ulama besar. Jadi ternyata mimpi itu ada maknanya. Tapi ya syaratnya mimpi orang-orang yang benar. Di antaranya mau tidur benar, berwudu dalam kondisi suci. Tapi lek turunnya asal tidur begitu ya alamat terus ngipis ngelek-elek ya mbuh. Termasuk ini jangan-jangan di PTG GTN ada yang sudah pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang melihat diriku dalam mimpi, maka itu adalah benar-benar aku, kan begitu. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Lalu barang siapa yang bisa melihat diriku dalam mimpi, maka dia akan menemuiku dalam keadaan yaqadhah. Yaqadhah itu tersadar. Biasanya orang kalau mimpi bertemu Rasulullah itu tidak gampang-gampang diumbar ceritanya. Karena dia seakan-akan mendapatkan satu mutiara yang itu disimpan. Mesti perilakunya tambah baik, mesti begitu sudah. Saya pernah cerita ya, kayak jadi beliau Kanjeng Nabi rawuh dalam kondisi yaqadhah itu bisa. Kemarin waktu pandemi ini, tapi bukan karena pandeminya, ada kiai di Pasuruan, mungkin ada yang pernah dengar, namanya Kiai Humaidi, kiai sepuh, kan ada itu. Di YouTube juga ada. Itu beliau ngasih ijazah kalau ingin bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau ditanya, sebenarnya beliau tidak cerita tapi ditanya oleh yang wawancara itu. Beliau
bermimpi dengan ketemu Rasulullah sekian kali, lalu dalam kondisi yaqadhah, kondisi terjaga itu juga pernah. Makanya sampean jangan heran kalau melihat sosok seperti Habib Umar. Itu ketika doa, kemarin sempat viral itu ya. Lalu kayak melihat sesuatu, beliau merasakan betul kehadiran Rasulullah dan beliau melihat ada Rasulullah di situ. Caranya ya opo? Ya caranya kita ini ya opo caranya kita ini menghudurkan hati kita, termasuk ketika sholawatan. Sampai nak sholawatan itu hatinya hudur ndak? Ini kan PR kita masing-masing. Dihayati betul ndak itu yang dibaca itu? Jangan-jangan masih sibuk dengan guyon sampai koncone, oh gini-gini. Ya kan berarti hatinya ndak hudur. Jadi itu penting untuk melatih agar hati kita hudur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke amfilatun li ba'dil qiraat asyadzah. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Enggak ada. Nek dokumentasi tok gak takok. Enggak apa-apa, materi minggu depan pun enggak apa-apa ditanyakan. Loh, sajane kan saya siap menerima pertanyaan apapun, gampang kan? Kalau nggak bisa ya wallahu a'lam bishawab kan mulai. Kita punya kata kunci, jadi nggak usah khawatir. Monggo. Nah, ini jawabannya tadi kata kuncinya wallahu a'lam. Ini Pak, kita mempelajari qiraat syaddah itu tujuannya ya hanya sebagai keilmuan biar tahu. Lawang mempelajari yang mutawatiroh saja, sab'ah itu durung asyra loh ya. Sab'ah itu mencurang-mencurang, durung ngapalno kaidah usulnya, punyanya apa namanya kolon waros, nanti ada kaidah silah mim jamak, ngapal ngono itu lo ngelusan. Jadi baiknya begini, qiraat mutawatirah dipelajari bahkan sampai mutqin. Lalu yang syadzah itu contohnya seperti ini sebagian kecil. Kalau yang setoran qiraat syadzah enggak ada karena enggak boleh disetorkan. Jadi yang maksudnya boleh dipelajari itu ya kayak begini nih. Makanya nanti dalam bab berikutnya, nah ini berarti pertanyaan minggu yang lalu, tapi sudah visioner, futuristik. Karena sudah mengandung nanti masuk di pembahasan berikutnya. Amtsilatun li ba'dil qiraat asyadzah, beberapa contoh qiraat syadzah. Kita mengetahui ini, itu kan termasuk mempelajari qiraat syadzah tapi secara keilmuan. Oh, ini tak contoh qiraat syadzah itu. Loh, ini kebetulan babnya tentang itu. Jadi ini dipaparkan qiraat syadzah biar kita ternyata qiraat syadzah itu ma wara al asyra mau begitu. Itu syadzah. Contohnya apa sih lah ini? Imma ya'tiyannakum rusulum minkum. Ternyata ada qiraat bukan ya'tiyannakum tapi ta'tiyannakum. Wah, begitu. Ini termasuk mempelajari itu yang dianggap boleh. Tapi bukan disetorkan seperti qiraat mutawatirah, bukan. Kalau itu nanti jadinya mengamalkan, tidak boleh. Itu harus dibedakan. Kalau di sini kita ini mempelajari qiraat mutawatirah secara teoritis, ya, dan juga di dalamnya ada tentang qiraat syadzah karena kitabnya Shafahat fi Ulumil Qiraat. Tapi kita tidak bicara qiraat mutawatirah secara praktis karena kalau praktis nanti sampean kalau sudah selesai qiraat yang riwayat Hafiz an Asimnya, lalu sampean belajar qiraat sab'ah, dipelajari dulu teori-teorinya tentang bagaimana cara menjamak qiraat antara satu imam dengan yang lain, lalu disetorkan. Ketika setoran dengan jamak itu, itulah nanti berlaku yang sampean pelajari dalam ilmu tajwid itu apa namanya? Waqaf intidhari. Selama ini waqaf intidhari kan jarang dipakai. Kalau yang setiap kita pakai yang ikhtiyari sama ittirori. Ya kadang-kadang ikhtibari karena pas ujian atau pas nguji kan begitu, pas ngajar.
Kalau yang ikhtiari kan yang milih. Kalau yang ittirori enak-enak ngaji kalau kenyamuk, kuatel, morwatuk, tengah-tengah mandek. Yang intidhori itu yang kalau mau praktek itu ya itu tadi. Nah ketika setoran qiraat sab'ah itu berarti mengamalkan gitu loh. Tapi qiraat syaddah setahu saya ya enggak, karena enggak boleh. Begitu. Yang lain? Gus, monggo. Gus Sahumi. Ini kalau dulu kan biasanya kameranya kan ngadepnya sana. Sama dulu gambarku ingin aku izin tak balik guys. Ya kamera depan. Loh masa aku ya duwe izin lho rek. Jar sama nol padha ae kan. Cuman dari kamera di foto kayak biasanya rek nom-nom kan ono foto profilnya kan begitu. Dari kamera yang difoto itu dari kameranya ini kan. Lalu dijadikan foto profil. Yang lain, wonten pertanyaan malih? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wis tangono tok ta pertanyaane, Mang? Oh, mana ya, Mas monggo. Oh, amsilatun ai hadhihi amsilatun utawi iki iku pira-pira contoh. Amsilatun ai hadhihi amsilatun utawi iki iku pira-pira contoh li ba'dil qiraati syadzah. Contoh sebagian qiraat syadzah. Ada ayat imma ya'tiyannakum rusulun minkum qara'a Ubay ibnu Ka'bin. Ubay bin Ka'ab membaca dengan imma ta'tiyannakum bita ta'nisi dengan tak ta'nis li annal fa'ila karena sak temene al fa'il yang menjadi fa'il adalah iku rusulun lafat rusulun. Rusul itu kan jamak, maka fi'ilnya menggunakan muannas. Li annal fa'ila li annal fa'ila rusulun, karena fa'il yang berupa kalimat rusul iku jam'u taksirin. Sorry saya tadi keliru, khobarnya di situ keliru. Iku jam'u taksirin berupa jamak taksir. Kalau jamak taksir ya juzu boleh fi fi'lihi ing dalam fi'ilnya jamak taksir opo at-tadhkiru wa ta'nits. Fi'ilnya boleh mudzakkar, boleh muannas. Ini kan kalau di otak-atik urusan grammarnya boleh saja, tetapi qiraat itu tidak boleh kalau otak-atik begitu. Harus sesuai riwayat yang mutawatirah. Nah kalau secara di otak-atik sama baca alhamdulillah juga boleh, kita mengatakan alhamdulillah rabbul alamin. Oleh berarti ada yang ditakdir di situ. Tapi kan tidak ada riwayat yang begitu, sehingga ya tetap harus alhamdulillahi rabbil alamin. Harus begitu. Beda kalau ada riwayat. Contohnya begini. Dalam surat Al-Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu kan qiraat kita. Ada qiraat yang membaca wa imra'atuhu hammalatul hatab. Ada, boleh. Bahkan itu secara grammar tepat. Wa imra'atuhu utawi istrinya Abu Lahab iku hammalatul hatab. Menjadi khobar dari imra'ah. Tapi kalau tidak ada riwayat tidak boleh. Loh, tapi kan benar secara apa? Secara nahunya ya nggak bisa begitu. Contohnya ini, ya'tiyannakum rusulun minkum. Secara aturan bahasa, jamak taksir itu fi'ilnya boleh tadzkir, boleh taknis. Tetapi kalau dibaca taknis dengan tak taknis ta'tiyannakum wahia ghairu mutawatiratin. Ternyata qiraat ini tidak mutawatir. Ini contoh qiraat yang syadzah. Lalu ada ayat lagi, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Surat Al-Jumu'ah. Qiraat kita Jumu'ah itu mimnya
berharokat dhammah. Walaupun bahasa Arab itu secara umum itu mengakomodir bisa disebut jumu'ah, bisa disebut jum'ah. Ada qabilah yang menyebut jumu'ah, ada yang jum'ah, ada yang asyrah, ada yang asyarah. Kalau yang tanpa tak marbutoh asyr. Yang dengan tak marbutoh ada yang asyrah, ada yang asyarah. Contohnya yang asyarah itu tilka asyaratun. Fathah kan itu ya? Bukan sukun kan? Bukan tilka asyaratun kan? Tilka asyaratun kamilah. Kalau yang disukun ada nggak di Quran? Oh no, apa? Oh no enggak? Apa rek? Oke. Fas'au ila dzikrillah qara'a Masruq Ibnul Ajda' an Ibni Mas'ud. Jadi Masruq bin Al-Ajda' ini meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ayatnya bukan fas'au tapi famdu ila dzikrillah. Antara tulisan fas'au dengan famdu itu wahiya mukhalifatun. Wahiya utawi qiraat ini iku mukhalifatun nulayani atau berbeda lirrosmil utsmani terhadap rosam Utsmani. Antara fas'au dengan famdu jelas beda tulisannya. Ini berbeda dengan yang ada dalam surat Al-Hujurat yang sering saya contohkan itu. Fatabayyanu dalam qiraat Asim, qiraat Hamzah, fatathabbatu. Itu mutawatir dan tidak nulayani, tidak menyalahi rosem. Karena tulisan fatabayyanu dengan fatathabbatu tulisannya sama. Jangan bingung, kita harus ingat Rosem Utsmani belum mengenal titik, belum mengenal harokat. Jadi masih rumahnya saja. Rumah dari huruf itu kan podo fatabayyanu fatathabbatu. Lek famdu dengan fas'au kan beda tulisannya. Walaupun dulu tulisannya ndak ada titiknya, dotnya. Jadi kayak shot. Fa-nya juga ndak pakai titik. Watu tabaru dan dianggap apa qiraat ini, famdu ini madrajatan sebagai landasan. Madrajatan sebagai landasan wa tafsiron dan sebagai penjelas, sebagai tafsir lil qiraatil mutawatirati terhadap qiraat mutawatirah. Fas'ai ay famdu. Fas'au bersegeralah. Famdu segera berangkat. Berangkat toh. Saya ingat dulu ketika aliyah. Saya juga pernah sekolah aliyah. Bukan paket C. Zaman saya dulu tidak ada paket ya. Tapi ujian persamaan. Enak aku sekolah biyen. Jadi ujian persamaan itu kalau mau ujian ada kursus-kursus begitu. Hampir mirip dengan paket C. Tapi sekolah itu, saya dulu sekolah di pondok saya itu pelajaran umumnya itu hanya 30%. 70% itu ya diniyahnya itu ya include di sekolah itu. Tapi sekarang kan tidak boleh begitu. Sehingga sekarang seperti di tempat pondok saya itu masih ada tambahan diniyah lagi ya malam ya. Karena muatan umumnya ada aturannya. Kalau dulu enggak. Nah, saya ingat ketika dulu guru saya Musta'in Syafi'i itu menjelaskan tafsir ahkam. Fas'au ila dzikrillah. Mungkin kalian sudah tahu ini. Ini kan ayat tentang Jumatan ini. Fas'au ila dzikrillah. Perintah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' itu nanti di situ kewajiban itu ada dua. Ada namanya wajib yang mudayyak, ada yang muwassa'. Makanya azan Jumat itu dipakai 2 kali, itu mulai dipergunakan azan 2 kali itu pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan. Makanya jangan gampang-gampang yang tidak dilakukan Rasulullah itu lalu dikatakan mengada-ngada bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Kok harus dipilah. Utsman ibnu Affan itu menetapkan azan 2 kali dan disepakati para sahabat yang lain. Ya.
Zaman Nabi azannya cuma sekali. Kenapa kok Utsman ini menetapkan azan 2 kali? Karena salah satunya umat Islam ini sudah mulai lebih banyak dan rumahnya sudah semakin jauh. Sehingga kalau azannya sekali dikhawatirkan ada yang tidak dengar azan karena dulu belum ketemu sound system. Kalau sekarang kan sudah ada pengeras suara, sudah ada sound system. Bahkan kalau ada mantenan itu yang tidak nanggap apa-apa ditulisi di bawahnya hiburan sound system. Ya mesti hai mantenan gak ono sound systemnya ya sepi. Jauh dah ono tulisannya ngono. Biasanya kalau di desa-desa begitu. Kalau undangan sampean masih ada hiburan sound system, berarti sampean cek desa. Ya paling tidak mantennya itu desa. Nah, lalu Utsman ibnu Affan itu menetapkan azan 2 kali karena yang pertama ini azan pemberitahuan ini masuknya waktu sehingga ini yang oleh para ulama kemudian hukumnya ini wajibnya ini masih muwassa, masih punya kelonggaran waktu. Umpama Mas Fikri apalagi tinggalnya di GTA depannya masjid. Azan pertama sama sekadung nyuci. Azan pertama. Ini kudu cepet-cepet, tapi masih belum berdosa. Kenapa? Karena wajibnya masih muwassa. Tapi kalau ke ruang azan kedua kok sampai jek nyuci, engko ae ngenteni khutbah kedua, Anda berdosa. Kenapa? Karena perintahnya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bai' itu transaksi yang bernilai profit. Ada keuntungan, itu saja ditinggalkan. Apa mana nyuci? Nyuci kan gak ono batine, paling ya bati resik. Tapi kan tidak mengandung keuntungan materi gitu loh. Sehingga Quran itu Masya Allah luar biasa ya. Jadi yang diperintahkan yang zaru al-baik. Kalau baik saja ditinggal, maka sing lian-liane sing gak ono batine ku yo mestine kudu luwih ditinggal gitu loh. Ada serta guyonan ini. Ini guyon loh ya, jangan dimasukkan hati. Saya pernah suatu ketika diundang teman-teman KKN tuh untuk ngisi penutupan KKN dulu sebelum pandemi. Tempatnya agak jauh di Batu sana, dekat Selekta itu loh. Saya pulang tuh sudah jam 10:30. Adem-adem. Ini yang tidak boleh sampean tiru, orang tuh tidak boleh tomak. Tomak itu apa? Mengharap sesuatu dari manusia. BBR oleh amplop kayak bensin, nggak oleh ngono iku. Saya berangkat itu terbersit, tapi tak hilangkan. Bismillah, ngamalno ilmu kok. Itu saya kikis. Begitu pulang, dapat buah, ya biasalah buah di plastiki itu ya. Nggak tahu yang paket berapaan, saya kan juga nggak nanya, kan nggak enak kalau nanya. Kan paketnya juga macam-macam. Begitu saya pulang, nyampe rumah, terbersit lagi. Iki emang kok gak diamplopi mbak arek emang paling lali. Oh kok BE dilebokno ndek sore buah. Tak goleki. Malam saya datang di rumah. Saya cerita ke istri saya iki lho buah. Kok sampai bengi men sih? Iya perjalanannya yo ato dari Selekta. Karena amplope. Dimarahi saya sama istri saya. Mesti ngono iku. Gak usah mikir ngono iku. Saya mari dimarahi sama istri saya, betul itu. Wis lah sampean niku pokoknya istilahnya diberi tugas sama Allah begitu ya wis lakukan. Kalau dapatnya itu ya itu. Akhirnya saya angen-angen. Iyo, sampai guyonan ini. Saya ke istri saya. Ini kan karena doanya Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim itu kan doanya warzuqhum minas samarot. Jadi saya dapat buah. Jadi kalau bukan warzuqhum minas amplop kan bukan. Akhirnya saya di situ tadabbur, angen-angen ayat ini. Iya, operasi ya Nabi Ibrahim itu kok warzuqhum minas samarot. Ya salah satu hikmahnya tadi itu nek diundang digawani buah itu sudah sesuai. Berarti yang undang itu tahu, ini ayat ini tahu ayat ini. Nggak, wes iki wis mari guyon ya. Saiki rada serius iki. Terus aku angen-angen ngene. Apa kok Nabi Ibrahim itu mintanya warzuqhum minas samarot. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim itu setelah doa Rabbana liyuqim setelah doa faja'al afidat. Sebelum itu apa, Rek? Ayat itu loh. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Itu pondasi yang luar biasa itu.
Jadi Nabi Ibrahim itu demi ketauhidan rela meninggalkan anak satu-satunya ketika itu karena Nabi Ishak belum lahir. Ya, kan baru Ismail. Di sebuah lembah yang tandus, ini karena perintah Allah. Ya. Makanya sampai nanti ketika pulang itu juga jangan langsung minta instan. Saya ini alumni BTQ, hafal Quran lancar, mosok diundang khataman diamplop bisa ini, gak ngergani aku. Itu kalau dalam bahasa Gus Baha itu orang itu karena sering kecewa itu karena dia terlalu menghargai dirinya terlalu tinggi. Itu biasa ya. Saya jadi ingat ceritanya almarhum al-maghfurullah Romo Yai Tolha. Yai Tolha itu pernah mendampingi Gus Dur. Gus Dur dulu di awal-awal itu pernah diundang ke Malang Selatan. Ini yang cerita langsung Yai Tolha. Dan saya mendengar cerita itu. Pulang dari Malang Selatan dengan Yai Tolha, satu lagi ada kiai siapa begitu, mampir ke rumah makan yang dekatnya tren di kota Malang. Ada warung di situ langganannya beliau-beliau itu dulu. Warung apa saya lupa namanya itu. Di kota alun-alun ada tren itu loh, toko baju itu. Nah, sebelah sini ada warung kecil gitu. Mampir di situ. Loh itu loh amplopnya dari sana, itu tidak sombot dengan transportnya. Jadi untuk makan bareng itu Gus Dur mesti nambahi. Sampai suatu ketika, sekian tahun kemudian, diundang lagi, rawuh lagi Gus Dur. Jadi bukan karena amplop tadi itu. Umpama orang itu karena amplop, diundang mana mesti mikir, gak sombot, atau transportnya gak sombot, kan begitu. Jadi itu jangan dijadikan di ujung tombak. Karena kita ini yang terdepan adalah amanah gitu loh. Nah, saya kembali ke cerita tadi. Cerita yang mana? Aku kok lali sing ndi Mas Sugri. Gak mang durung tutuk terus mleyot ngono lho menggok lho. Menggok gak rating pisan. Enggak, apa tadi ceritanya? Oh, lali pisan. Tos-tos padha lali. Apa tadi? Nah, Rabbana liyuqimus shalah. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak mengharapkan apapun, kemudian enggak mengharap komisi gini. Ya Allah, kula ndekek niki tapi kompensasinya harus ini loh. Enggak. Tapi betul-betul saya ini karena perintahmu dan Rabbana liyuqimus shalah. Kenapa? Karena ini inda baitikal muharram. Jadi begitu. Termasuk sampai ngamal Al-Quran, kalau nanti dapat fasilitas-fasilitas itu belakangan. Tapi jangan di-download di bumi, di dunia ini. Kalau sampai terlalu menikmati fasilitas, bahaya. Itu bisa masuk adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Na'udzubillah. Nah, saya lanjutkan. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi pertama itu liyuqimus shalah. Salatnya cek genah. Kalau sudah iqamatus shalah, orangnya muqimis shalah, itu nanti yang lain-lain beres. Baru kemudian faja'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Sehingga orang-orang itu punya kecenderungan kepada mereka anak cucu kami yang senantiasa mendirikan sholat. Kalau sudah begitu, baru warzuqhum minas thamarot. Ini hasil pemikiran saya loh ya. Ini bisa keliru, bisa sampai tidak setuju monggo mawon. Saya rahasianya begini. Kenapa Nabi Ibrahim kok menyatakan warzuqhum minas thamarot? Jadi begini, Nabi Ibrahim itu mengambil yang thamarot. Kenapa? Thamarot itu kan buah-buahan. Saya mengerti regane buah itu larang. Orang kalau tidak makan nasi, konsumsi buah untuk kesehatan, itu modalnya lebih banyak daripada beli nasi di kantin. Apalagi lauknya gak pate ono, segone munjung, itu murah. Tapi kalau buah, itu kan suplemen, tambahan. Yang mana seharusnya tubuh kita ini memang butuh asupan itu. Kalau orang sudah mikiri buah, berarti yang pokok itu sudah kecandak. Tidak mungkin orang yang tidak nutut untuk beli yang makanan pokok, mikir buah itu tidak mungkin sampai ke sana. Tuku segoe angel, mikir buah ya angel. Sehingga Nabi Ibrahim tuh, bener ini. Kalau yang tadi guyonan ya, yang depan tadi ya, ini warzuqhum minat amal dapatnya buah, tidak dapat amplop. Ini guyonan yang tadi. Yang ini yang agak serius ini. Jadi warzuqhum minas thamarot la'allahum yashkurun. Lo endingnya juga la'allahum yashkurun. Sehingga nutrisinya terpenuhi. Berarti yang makanan pokok itu gizinya sudah terpenuhi. Lalu suplemen buah-buahannya juga oke. Itu harapannya. Nah, kembali ke fas'au tadi. Nah, ya kalau adzan kedua itu mudhayyak. Mudhayyak itu tidak ada tawar sudah.
Nek sampean masih menunda wis krungu adzan kedua sik ngenteni cek khutbah dhisik dosa gitu loh. Yang mas-masnya ini loh terutama. Jadi jangan biasakan leha-leha ketika berangkat Jumatan. Jadi kalau nyantai-nyantai leha-leha berangkat Jumatan ini biasanya nanti yang lain-lain juga apa keter itu apa ya bahasa Indonesianya? Terbengkalai, keteteran gitu loh. Saya Jumatan alhamdulillah enggak pernah telat. Karena khutbah, lek khutbah ya Bu. Lek khutbah telat ya buyar ditinggal nih. Sampai makmum. Di kumang. Lalu yang ketiga, contoh qiraat syadzah wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini di footnote ini saya lihat kok. Di footnote sampean apa? Surat apa itu? Mosok ono surat Al-A'la ini. Salah cetak itu ya. Harusnya apa? Surat apa itu? Al-Lail. Al-A'la ayat 3 kan bukan itu sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu. Wallaili idza yaghsha terus nah sampean revisi titik itu. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha ruwiya an Ibnu Mas'udin diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qara'a bahwasanya Ibnu Mas'ud itu membaca wadzakara wal untha. Jadi langsung tanpa ada wa ma khalaqa. Wahia utawi qiraat yang ini yang dibaca Ibnu Mas'ud dalam konteks ini iku ghairu mutawatiratin tidak masuk kriteria mutawatirah wa ghairu muwafaqatin lirrasmil utsmani dan tidak cocok, tidak sesuai dengan rasam Utsmani. Wa minal qiraati syadzah dan iku setengah saking qiraat syadzah allati ruwiyat yang diriwayatkan opo allati ani Ibnu Syambud dari Ibnu Syambud wa kataba dan menulis sapa wa kataba dan menulis wa kataba lan menulis ha ing allati sapa Ibnu Mujahid Imam Ibnu Mujahid biyatihi kelawan tangannya, jadi ditulis tangan oleh Ibnu Mujahid fil mahdhari alaihi dalam laporan terhadap Ibnu Syambud. Dulu kan pernah ada kisah di bab berapa itu yang Ibnu Syambud itu membaca bukan qiraat mutawatirah. Lalu diingatkan oleh Ibnu Mujahid, disuruh bertaubat, tidak mau, akhirnya dituntut oleh Ibnu Mujahid lalu dihadapkan ke mahkamah di persidangan. Dulu kan pernah itu ya. Yang belum hadir waktu itu, yang belum ada, belum ikut bisa tanya kepada yang sudah ikut. Mbon di halaman piro golek. Jadi Ibnu Mujahid ini dalam laporannya berkas berita acara pemeriksaan BAP itu ditulis oleh Ibnu Mujahid tentang qiraat-qiraat yang dibaca oleh Ibnu Syambud padahal itu bukan mutawatirah dan itu tidak boleh dibaca. Wasa'alu dan bertanya sapa mereka termasuk yang di persidangan itu hu ing Ibnu Syambud anha terhadap allati. Jadi qiraat syadzah yang diriwayatkan oleh Ibnu Syambud. Fa'tarafa maka kemudian mengakui fa'tarafa sapa Ibnu Syambud biha kelawan allati wa kana dzalika fi yaumis sabt wa kana lan ono apa dzalika hal tersebut terjadi fi yaumis sabt pada hari Sabtu tanggal 6 bulan 4 itu berarti apa? Rabiul Akhir, bukan April ini wong tahunnya 323 Hijriah. Muharram, Al-Muharram, Safar, terus nah, berarti Rabiul Akhir. Iki Hijriah delok se 323 Hijriah. Yang pertama apa? Yang dalam dakwaan itu dan itu diakui oleh Ibnu Syambud, famdu ila dzikrillah surah Al-Jumu'ah, harusnya fas'au. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ternyata Ibnu Syambud membaca dengan wa taj'aluna syukrakum annakum tukadzibun.
Nah ini syukrokum badal wa taj'aluna rizqakum. Jadi rizqakumnya diganti syukrokum. Lalu ini yang kemarin sempat kita ceritakan. Ya'khudhu kulla safinatin sholihatin ghasba. Harusnya ini kulla safinatin ghasba. Lalu surah Al-Qari'ah yang seharusnya kal-ihnil manfush dibaca kasufil manfush. Nah ini contoh mempelajari kiroat syadza, tapi bukan mengamalkan. Fal yauma, saya tidak tahu ini bacanya apa ini, apa nunahika ya? Kan aslinya nunajika. Kalau nunahi itu apa? Nunahi ya? Nahayunahi itu apa? Nahayunahi berarti kan nunahi. Fal yauma nunahika bibadanika. Badal fal yauma nunajjika. Harusnya nunajjika. Tabbat yada abi lahabi wa qad tab ono kote barang lo. Ini termasuk syad. Yang lebih syad lagi jangan dipraktekkan. Itu begini, ada orang baca tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa. Iki gak mari-mari. Itu jelas syad kalau itu. Nah, sesat bukan syadnya bukan sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu demi menghormati paman beliau Abu Lahab itu kan namanya Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Lah salah satu bentuk cara Rasulullah tetap menghormati pamannya yang menjadi bagian dari keluarganya, walaupun itu Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah itu dua sisi. Jadi memusuhi Rasul secara pribadi lalu memusuhi agama. Itu Rasulullah itu jarang baca surat Al-Lahab ini. Tapi bukan berarti kalau kemudian runtut lalu deresan sama Jibril diloncati. Kalau loncati mau ya ndak. Maksudnya jarang kalau untuk sholat ngimami itu jarang beliau baca surat Al-Lahab itu. Karena surat ini termasuk dari sisi i'jaz itu masuk kategori al-i'jaz al-ghaibi. Kenapa? Karena ketika turun surat ini Abu Lahab itu kondisinya masih sehat, masih gagah, masih tokoh Quraisy yang luar biasa. Kok tiba-tiba Al-Quran mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab tambah marah. Jadi dia ada stigma ini yang jelas. Tapi ternyata betul ayat ini terbukti Abu Lahab itu yang asalnya tokoh yang luar biasa, bahkan istrinya itu wamra'atuhu hammalatal hatab. Para mufassirin memahami hammalatal hatab itu dalam arti bukan hakiki tapi majazi. Majazi itu kalau maknanya hakiki kan hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar. Tapi kalau dimaknai majazi itu dia ini kok beliau kok enak men ya. Jadi Abu Lahab itu dengan istrinya itu couple yang sehidup semati sampai di neraka. Jadi mendukung banget ini istrinya ini, mendukung dalam hal yang tidak baik. Naudzubillah. Nah, istrinya ini disebut hammalah al-hatab. Al-hatab itu kan kayu bakar. Kalau diterjemahkan hakiki, membawa riwa-riwi nggawa kayu bakar. Tokoh Quraisy loh ya, ini pentolannya tokoh Quraisy. Kok bawa kayu bakar? Maka difahami secara majazi, ini maksudnya istrinya itu tukang gosip. Karena kesana itu membuat orang membakar sana, orang lalu dendam, lalu mosok ini dan seterusnya. Jadi hati-hati. Kalau ada yang tukang gosip bisa disebut hammalatal hatab. Gosip yang kemudian gosip itu bisa muncul jadi api permusuhan antara satu orang dengan yang lain. Loh, iya, hati-hati. Jadi Abu Lahab itu ketika mati, di YouTube itu ada Kampung Abu Lahab namanya. Kampung Abu Lahab itu begini, di situ baunya itu bau menyengat, bau bangkai.
Karena di situ diyakini tempat dikuburnya Abu Lahab. Yang Abu Lahab itu ketika dikubur, itu kan orang tidak berani mendekat. Tapi didorong, dilempar dari jauh dengan menggunakan satu alat yang panjang, lalu ditimpukin pakai batu. Karena orang tidak berani mendekat kan takut ketularan. Dia kena sakit yang cukup parah. Ada yang bilang kusta, ada yang bilang sakit apa. Nah itu salah satu bukti ketika dia proses meninggalkan dunia saja, yang asalnya tokoh, itu saja sudah kayak gitu. Apalagi ini di akhirat jelas dikatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, Abi Lahab itu sebenarnya sebuah lakob. Ini ada dua. Jadi Abi Lahab nanti wa mur'at apa namanya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Lahab yang pertama dengan yang kedua ini dalam balaghah itu apa namanya, Rek? Kok lali aku. Itu Lahab yang pertama, Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza, tapi dijuluki Abu Lahab karena orang yang ganteng sehingga wajahnya itu bersinar. Itu ketika dia hidup. Tapi ketika masuk neraka, saya selana rondzata lahab, ada Lahab yang kedua. Itu Lahab itu api yang menyala-nyala, yang membara. Kayak mowo yang panas itu. Jadi ada makna yang berbeda, tapi itu untuk ngapokno Abu Lahab itu. Jadi Lahab ketika dia di dunia, lalu Lahab, ini Lahab pakai bak loh ya, bukan pakai P. Kalau Lahab, samain Lahab semua ini. Tahu Lahab ya? Kalau makan itu Lahab. Karena BTK GTA, apalagi GTA ya, kalau BTK tidak terlalu, kalau GTA ini banyak para dokter. Apa dokter tuh? Mbak Doki banter. Hasan ini pakai masker begini, kalau sudah ada makanan dicopot maskernya itu. Tidak mungkin dia bertahan dengan maskernya itu. Karena dia termasuk dokter spesialis. Mohon maaf Mas Hasan ya. Tutup di rumah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lalu yang ketujuh, falamma kharra tabayyanatil insu, mestinya allaukanu. Ternyata ada tambahan falamma kharra tabayyanatil jinnu. Apa iki? Falamma kharra tabayyanatil insu anal jinna. Kok ngene? Laukanu ya'lamunal ghaiba ma labithu haulan fil adzabil muhin. Ini surat Saba ya, yang lanjutan dari falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi min sa'ata. Ya. Illa ta'kulu min sa'ata. Yang Nabi Sulaiman salatnya ngadeg tok. Nabi Sulaiman itu syariatnya salatnya itu hanya berdiri tok, sehingga semua pasukannya itu menduga, termasuk gade golongan jin itu menduga Nabi Sulaiman itu masih salat. Ternyata beliau sudah meninggal. Tahunya itu baru tahu ketika tekennya itu dikerikiti rayap itu sampai rapuh, berarti kan lama itu. Lalu Sulaiman tersungkur. Falamma kharra, kan begitu. Tabayyanatil jinnu. Aslinya begitu ya. Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Ini ternyata ada insunya. Ada haulannya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu. Berarti yang ada haulan sama yang ada insnya ini qiraat syadzah. Faqad mestinya faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Di sini faqad kadzdzabal kafiruna fasawfa yakunu lizama. Ini qiraat syadzah. Ini yang qiraat ini yang dilakukan, yang dibaca oleh Ibnu Syambut, yang kemudian dituntut oleh Ibnu Mujahid, dibawa ke persidangan, didatangkan para pakar-pakar itu, akhirnya dia mengakui dan akhirnya dia bertaubat. Wa yanhauna 'anil munkar. Mestinya langsung wa ulaika humul muflihun, tapi ada tambahan wa yastaghitsunallaha 'ala ma asabahum wa ulaika humul muflihun. Badal wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, mestinya ada bacaan qiraat syadzah wa fasadun 'arid. Sampeyan guyu gak pantes hanya nih biasa ya fasadun kabir. Hanya gak cocok, hanya bukan qiraat mutawatirah ini.
Wa yabdu anna ar-rajula wa yabdulan tampak, wa yabdulan muncul atau tampak anna ar-rajula bahwasanya seseorang kana mughtarran bi ilmihi. Jadi annar rajula bahwasanya seseorang ini kembali ke Ibnu Syambut. Kana mughtarran bi ilmihi, kana ono sapa rajul iku mughtarran tertipu bi ilmihi kelawan ilmunya. Jadi hati-hati, ada orang yang pinter tapi dia mahjubun bi ilmihi atau mughtarran bi ilmihi. Ada orang yang tertipu dengan ilmunya, ada orang yang terhijab, terhalangi dengan ilmunya. Naudzubillah. Makanya kayak wong pinter tiba-tiba pinter ngakali wong. Ini berarti ilmunya menghalangi dia untuk semakin dekat kepada Allah. Di dalam salah satu hadis yang dikoleksi oleh Imam As-Suyuti di Al-Jami'us Shaghir fi Ahaditsil Basyirin Nadhir, itu kan ada man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi dia di dunia tidak semakin zuhud, maka sesungguhnya tidak bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Dalam matan yang lain kan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sapa kecepit? Dicepit aja nih. Jadi ini wayabdu, jadi tampak Ibnu Syambut ini tertipu. Walidzalika, lah ini buktinya apa? Walidzalika lan karena hal itu, maka agladho fil khitab, agladho lil waziri fil khitab. Agladho itu maksudnya tebal, berarti agladho fil khitab itu dia bicara kasar lil wazir. Agladho lil wazir fil khitab, dia bicara kasar kepada al-wazir, perdana menteri, kepada menteri. Walil qadhi, dan juga kepada hakim. Wa libni Mujahid, dan juga kepada Ibni Mujahid. Wa nasabah, dan menisbatkan sopo Ibnu Syambut hum ing mereka, jadi malah menuduh kepada wazir, kepada qadhi, kepada Ibnu Mujahid, malah menuduh, mengatakan bahwa ila qillatil ma'rifah, sampean-sampean ini gak ero, pengetahuannya hanya sedikit gitu loh, malah ngilokno wong. Jadi orang itu semakin tinggi ilmunya, itu tidak pernah dan tidak seharusnya merendahkan orang lain. Awakmu lu ngerti apa? Aku lu wis doktor. Umpama begitu. Amen lu ngerti apa? Mahasiswa, dosen. Umpama begitu. Sampe ngerti apa? Santri, pengasuh. Wah begitu umpama ya. Iku gak oleh ngono iku. Ojo rek ya Allah, naudzubillah. Ya karena tidak ada satu orang pun yang di dunia ini yang mutabahir, yang ilmunya itu nyegoro, yang menguasai semua hal itu tidak ada. Loh iya. Aku saja neng mulang sampean itu grogi minder. Lek kok Qur'ane sampean lu lancar-lancar. Loh iya. Saya tuh kadang-kadang ya Allah, arek-arek tak tuturi aku dhewe gak lancar, lu ngono iku lho. Makanya kita ingat dawuhnya siapa? Imam Hasan Al-Basri ya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri itu begini. Banyak orang yang merasa tawadhu, tapi tawadhunya itu diletakkan di bajunya. Jadi kelambine itu sederhana, tapi tidak diletakkan tawadhu itu di hatinya. Padahal tawadhu adanya di hati. Gimana parameternya? Kata Imam Hasan Al-Basri itu gampang, parameternya ngene tok. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, maka Anda melihat orang lain itu selalu di atas Anda. Itulah tawadhu. Kalau kita ketemu dengan orang lain kok masih ada sariki. Wah, berarti belum tawadhu. Berarti tawadhu belum kita letakkan dalam hati. Faham ya? Ini abot iki. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk guru para sufi. Itu nanti jalur sanadnya itu melewati Hasan Al-Basri. Nanti atasnya lagi Imam Ali bin Abi Thalib.
Jadi semua thariqat tasawuf itu melewati jalur Ali bin Abi Thalib. Jadi nasihatnya begitu. Temenan rek, ojo sampai. Termasuk jadi kakak senior. Kamu itu lo baru masuk di UIN semester berapa? Saya itu udah lama di sini. Kamu jangan sok tahu. Jadi adik kelasnya, ya kali kamu juga sok tahu kan? Yes, biasa aja lah. Makanya salah satu rahasianya itu begini. Itu bisa, itu nanti orang biar tahu, tapi tidak perlu menunjukkan, tapi hanya paparkan data. Paparkan ilmu, tapi bukan untuk kesombongan. Kalau itu terkait dengan kebenaran. Jadi dunia akademis itu bukan dunia otot. Bukan mengatakan, saya lebih senior dari sampean. Makanya dosen itu diprotes mahasiswa. Kalau mahasiswa itu benar, maka dosen harus mengatakan, iya boleh jadi teori yang Anda sampaikan itu memang benar. Teori ini sudah usang dan sudah dibantah oleh teori lain, itu harus diakui begitu itu. Tidak ada masalah kan begitu. Jadi keliru itu ya biasa diluruskan kan kemudian. Jadi jangan sampai menggunakan otot. Lalu ada mahasiswa yang kritis, kamu kok kayak gitu ya. Tapi yang penting tetap disampaikan dengan cara yang baik. Kan begitu, tidak sok-sokan. Jadi mahasiswa juga tidak sok-sokan. Bapak ini jadi dosen berapa tahun? Masa gini aja enggak tahu, Pak? Lah itu juga gitu. Ya tersinggung lah orang di harkat dan martabatnya kan jadi turun, apalagi di hadapan mahasiswa yang lain. Sampaikan dengan bijak, kan begitu. Gampangannya ini loh, kita ambil ibrah, ambil pelajaran itu dari ayat ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat kan protes. Kalau bahasanya Gus Baha ini yang protes-protes ini malaikat yang kelas-kelas biasa. Karena malaikat juga ada kelas-kelasnya. Bukan malaikat yang kelasnya level tinggi. Kalau yang level tinggi itu ya seperti malaikat Jibril. Lalu as-safaratil kiramil baroroh itu kelas level tinggi. Protes. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menjawabnya itu santai. Ingat ya, jawaban Allah itu bukan menggunakan inni ala kulli syai'in qadir. Enggak. Apa jawabannya? Hah? A'lamu ma la ta'lamun. Kalau Allah mengatakan begitu karena ada sifat-sifat yang boleh dimiliki oleh Al-Khaliq tapi tidak layak dimiliki makhluk. Artinya apa? Kalau kita meniru, bukan meniru begininya. Saya itu lebih tahu dari kamu, bukan, tapi paparkan data, bukan kekuasaan, bukan mengatakan saya lebih senior, saya lebih tua, bukan. Tapi paparkan ilmu, maka ilmu ini yang adu argumennya di ilmu, tapi tetap dengan cara yang baik. Ya, Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamu. Wa 'allama Adamal asma, lalu diajarkan kan kepada Adam. Lalu Adam harus presentasi. Tsumma aradhahum 'alal malaika. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi ada pengesahan presentasi itu betul itu dari langsung ngambil dari sini. Jadi salah satu pembuktian bahwa orang itu sudah paham, dia bisa menyampaikan, bisa mempresentasikan. Di situ dosen menilai, wah ini setengah paham. Nah kita itu kadang-kadang presentasi itu kan dalam sekian bab itu dibagi. Wes aku mempelajari poin iki tok. Kok ditakoki sing iki bagianmu ngono. Koncone disuruh. Ya tapi lumayan lah, ada subbab yang nyantol lah. Timbangannya mata kuliah satu semester gak paham plus kan ya naudzubillah. Oh, halo. Waktunya habis. Dia datang tepat waktu rupanya. Lho rek usia ini rek ya Allah. Sesek ditingkas. Ketman ditingkas enggak retowo ceritane iki. Jadi Ibnu Sambut itu menuduh mereka itu kilatil ma'rifah, didik gak kurang adoh ngopine. Begitu lah ke bahasa iki. Pak Mur kurang adoh ngopine. Ngono. Wa annahum ma safaru fi talabil ilmi kama safaro. Dan mereka ini dituduh tidak melakukan safar atau rihlah ilmiah menuntut ilmu fi talabil ilmi kama safaro. Sebagaimana Ibnu Syambut itu melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu.
Ini orang sudah dikuasai oleh kesombongan karena dia mungtarron bi ilmihi. Dia tertipu oleh ilmunya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.